Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yuliastika. Saya unit kerja UPTD Puskesmas Sukakarya Kota Sabang. Saya merupakan peserta Lasar angkatan 13 kelompok 1 CPNS Pemerintah Kota Sabang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Informasi Obat terhadap Aturan Minum Obat di Puskesmas Sukakarya. Sebelum saya memaparkan aktualisasi saya, izinkan saya berterima kasih kepada Ibu Desi Marsdia Santipar DDS PDMSI sebagai kurs dan Ibu Fadia Hanum SKM sebagai mentor saya. Untuk rancangan aktualisasi saya akan memaparkan terlebih dahulu latar belakang, yang di mana latar belakang itu terdapat poin-poin yang sangat penting, seperti Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 itu menjelaskan tentang aparatur sipil negara. Ada juga Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021, dia menjelaskan peraturan lembaga administrasi negara tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Dilatar belakangi juga oleh belum optimalnya pelayanan informasi obat terhadap aturan minum obat di Puskesmas Sukakarya, sehingga dampaknya yang akan diterima pasien itu tidak maksimal, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan obat atau medication error. Dan juga pendukung lainnya seperti belum adanya media informasi tentang aturan obat minum yang benar. Selanjutnya, untuk tujuan aktualisasi itu yang pertama mengaktualisasikan dan menerapkan nilai-nilai dasar yaitu berakhlak. Yang kedua mengerti dan memahami lebih dalam tentang manajemen ASN dan smart ASN. Yang ketiga mampu memberikan kontribusi perubahan terhadap instansi dan unit kerja dalam hal pelayanan informasi obat. Yang keempat, memperoleh pengalaman nyata tentang penilaian nilai-nilai dasar berakhlak dalam bentuk sikap, perilaku, dan disiplin, maupun kedudukan atau peran sebagai anggota ASN di Puskesmas Sukakarya. Adapun manfaatnya itu kalau untuk saya sendiri itu akan dapat meningkatkan kemampuan akuntabilitas dalam pelayanan kefarmasian. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pelayanan masyarakat yang memiliki profesionalisme. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memecah isu dan solusi di unit kerja. Untuk organisasi, mempermudah pasien mengerti tentang cara penggunaan obat yang benar dan menurunkan risiko kesalahan penggunaan obat dan pasien. Untuk stakeholder-nya, itu dapat meningkatkan mutu pelayanan unit kerja, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penyampaian informasi obat, dan meningkatkan pengetahuan pasien mengenai cara penggunaan obat sesuai dengan indikasi. Selanjutnya, itu Deputi Puskesmas Sukakarya di tempat saya bekerja. Ada visi misi organisasi, struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsi asisten apoteker. Untuk profil Puskesmas Sukakarya, itu wilayah kerjanya itu terdapat 6 kampung, yaitu ada Payasenara, Kung Raya, Ani Laut, Kuta Timur, Kuta Barat, dan Kuta Ate. Untuk visi dan misi organisasi, untuk visinya itu mewujudkan Puskesmas Sukakarya yang sehat melalui pelayanan kesehatan yang optimal. Sedangkan untuk misinya itu ada 4. Yang pertama, mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk kehidupan sehat. Yang kedua, menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau. Yang ketiga, mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan. Yang keempat, menjamin ketersediaan dan kemerataan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas.
Untuk struktur organisasinya, itu untuk kepala puskesmasnya itu Ibu Fadia Harun SKM sebagai mentor saya. Selebihnya bisa dilihat ya. Untuk tugas dan fungsi pokok asisten apoteker itu yang pertama melakukan pelayanan kefarmasian, meliputi penerimaan resep, memberikan resep, dan memberikan pelayanan informasi obat. Ada juga melakukan peracikan apabila ada resep yang diracik, membuat laporan pemakaian dan lembar permintaan obat, menerima obat dari gudang farmasi, melakukan penyimpanan obat, melakukan pendistribusian obat, membuat laporan harian, dan membuat laporan tahunan. Pokok dari rancangan aktualisasi saya itu mengidentifikasi isu yang terdapat di unit kerja saya. Saya mengambil 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan informasi obat terhadap aturan minum obat di Puskesmas Sukakarya. Yang kedua, belum adanya digital pengarsipan dokumen kefarmasian di UPTD Puskesmas Sukakarya. Yang ketiga, belum optimalnya penyusunan obat secara alfabetis di Puskesmas Sukakarya. Dalam penetapan isu tersebut, saya memilih metode USG yang dimana maksud dari USG tersebut adalah urgensi itu seberapa mendesak suatu isu yang harus dibahas. Seriousness itu merujuk pada seberapa serius suatu isu itu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibatnya. Dan growth itu menekankan pada seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut. Dari hasil analisis isu USG tersebut, maka isu yang terpilih yaitu belum optimalnya pelayanan informasi obat terhadap aturan minum obat di Puskesmas Sukakarya. Dan apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan atau dicarikan solusinya, dikhawatirkan timbul dampak yang akan merugikan masyarakat. Dan ini penyebab core isu. Saya memilih uh, fishbone yang dimana penyebab dari timbulnya pelayanan informasi obat yang tidak optimal itu yang pertama karena kurangnya pengetahuan petugas tentang pelayanan informasi obat. Untuk lingkungannya, tempat penyerahan resepnya itu sangat sempit sehingga mempersulit asisten apoteker maupun apoteker untuk menjelaskan informasi obat. Untuk prasarananya itu belum ada media informasi tentang aturan minum obat yang benar. Untuk metodenya, kurangnya edukasi aturan obat yang benar. Dampak akibat core isu tidak segera diselesaikan, itu yang pertama, informasi yang diterima oleh pasien tidak semaksimal mungkin, sehingga dapat membuat kesalahan dalam penggunaan obat. Yang kedua, kesalahan waktu penggunaan obat itu dapat berdampak terhadap aktivitas terapi yang diharapkan. Yang ketiga, jangka waktu lama, maka akan banyak penggunaan obat yang tidak sebagaimana mestinya. Gagasan kreatif sebagai pemecahan masalah yaitu mengoptimalkan pelayanan informasi obat terhadap aturan minum obat melalui banner di Puskesmas Sukakarya. Dan ini rencana kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan dengan mentor, apoteker, dan bagian perencanaan puskesmas. Yang kedua, menggunakan referensi pelayanan informasi obat sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016, yang mana ini merupakan standar pelayanan kesehatan di puskesmas. Yang ketiga, membuat banner sebagai panduan informasi aturan obat kepada pasien. Yang keempat, melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Sukakarya. Yang kelima, evaluasi dan laporan hasil kegiatan. Untuk tahapan kegiatannya, di sini saya akan menjelaskan dalam satu kegiatan itu memiliki 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan dengan mentor, apoteker, dan bagian perencanaan puskesmas. Itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, melakukan konsultasi dan menyimpulkan arahan sekaligus persetujuan mentor. Yang kedua, mendiskusikan dan meminta saran dari apoteker. Yang ketiga, meminta ke bagian perencanaan tugas untuk mengadakan etiket plastik. Untuk kegiatan yang kedua, menggunakan referensi pelayanan informasi obat sesuai dengan
Permenkes nomor 74 tahun 2016. Yang dimana yang pertama itu membuat konsep informasi obat mencakup khasiat, penggunaan, dan menyampaikan informasi obat. Yang kedua, mendiskusikan kepada apoteker. Yang ketiga, mengkoordinasi dengan rekan kerja mengenai informasi obat yang akan diberikan kepada pasien. Yang ketiga, itu membuat banner sebagai panduan informasi aturan obat kepada pasien. Untuk tahapan kegiatannya yang pertama, membuat desain banner. Yang kedua, mencetak dan melaporkan pada bagian administrasi keuangan Puskesmas. Yang ketiga, menempelkan banner di Puskesmas Sukakarya. Untuk kegiatan yang keempat, melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Sukakarya. Untuk tahapan kegiatannya, itu mengkaji resep. Yang pertama, mengkaji resep dan menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep. Yang kedua, memberikan etiket masing-masing obat yang akan diberikan kepada pasien. Yang ketiga, menyerahkan obat pada pasien dengan memberikan pelayanan informasi terhadap aturan minum obat. Untuk kegiatan yang terakhir adalah evaluasi dan laporan hasil kegiatan. Yang pertama, membuat form evaluasi kegiatan di Google Form. Yang kedua, memberikan link Google Form yang berisi formulir evaluasi kegiatan kepada staf apotek yang di-share ke grup WhatsApp. Yang ketiga, merekap hasil evaluasi kegiatan untuk dilaporkan kepada mentor. Nah, ini untuk jadwal kegiatan aktualisasi saya. Untuk minggu pertama, itu saya akan menyusun rencana kegiatan saya dengan mentor, apoteker, dan bagian perencanaan Puskesmas. Untuk minggu kedua, saya akan menggunakan referensi pelayanan informasi obat sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016. Untuk minggu ketiga, saya akan membuat Barna sebagai panduan informasi. Minggu keempat, saya akan melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Sukakarya. Dan minggu kelima dan enam, saya akan menyempatkan diri untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.